Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania, dosen pada program studi Fisika, jurusan Sains Teknologi Pangan dan Kemaritiman, Institut Teknologi Kalimantan. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu mengampu mata kuliah inti fisika dan peminatan yang menjadi keahlian saya, yaitu fisika bumi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah mitigasi bencana yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang berjumlah 2 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa pada tingkat atas yang telah menempuh mata kuliah peminatan geofisika seperti pengantar geofisika ataupun mata kuliah lain sejenis yang berkaitan dengan peminatan geofisika tersebut. Setelah lulus mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menelaah ancaman, kerentanan, kemampuan dalam upaya mitigasi bencana, dan resiko bencana alam di lingkungan sekitar. Yang kedua, mahasiswa mampu menelaah aplikasi metode geofisika dalam upaya mitigasi bencana alam seperti gempa bumi, gunung api, gerakan tanah, dan kekeringan. Untuk memenuhi target capaian pembelajaran pada mata kuliah, maka mata kuliah ini didesain dengan tujuan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan yang mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebencanaan, manajemen bencana, pengenalan komponen-komponen bencana, posisi wilayah Indonesia secara geografis, geologi, dan geomorfologi, kaitannya dengan potensi bencana alam. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia berada pada zona cincin api yang menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam geologi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung api aktif, longsor, amblesan, serta bencana alam hidrologi seperti banjir dan kekeringan. Sehingga perlu ada upaya mitigasi bencana yang harus dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan metode-metode geofisika. Untuk menjembatani pemahaman mahasiswa tentang peran geofisika dalam upaya mitigasi bencana, maka pada mata kuliah ini juga akan membahas tentang parameter-parameter fisika yang dapat diukur di atas permukaan menggunakan metode-metode geofisika, sehingga kita bisa mengetahui kondisi fisik batuan bawah permukaan yang menjadi pemicu atau pendorong terjadinya bencana alam geologi. Untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran, saya menggunakan beberapa sumber referensi, baik dari buku maupun artikel-artikel dari jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian saya yang menjadi sumber bahan ajar. Aktivitas pembelajaran dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Kemudian saya juga mengkombinasi model pembelajaran langsung seperti ceramah dan tanya jawab dan model pembelajaran kooperatif. Materi yang bersifat konsep saya sampaikan secara langsung di kelas menggunakan media presentasi. Sebagai tambahan pengetahuan kepada mahasiswa, saya juga memberikan bahan bacaan yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di Learning Management System ITK. Kemudian untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran, saya sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang dipelajari, dan sebaliknya saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya jika ada hal yang kurang dipahami selama proses pembelajaran. Kemudian untuk memberikan pengetahuan bermakna kepada mahasiswa dan membangun skill komunikasi yang baik, sikap bertanggung jawab, dan mengadopsi etika-etika akademik, maka mata kuliah ini lebih banyak didesain menggunakan pendekatan studi kasus dalam kelompok-kelompok kecil. Pada mata kuliah ini ada beberapa assessment yang saya gunakan. Yang pertama adalah assessment afektif atau sikap, yaitu 10%, tugas baik individu maupun kelompok dari hasil studi kasus itu sebanyak 50%, kuis 10%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Berikut salah satu contoh aktivitas pembelajaran di kelas mitigasi bencana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan mata kuliah mitigasi bencana, khususnya pada konsep kebencanaan. Sebelumnya saya perlu sampaikan capaian pembelajaran mata kuliah
yaitu hal yang harus adik-adik pahami atau ketahui setelah mata kuliah ini selesai, yaitu mahasiswa mampu menelaah ancaman, kerentanan, kemampuan dalam upaya mitigasi bencana, dan resiko bencana alam di lingkungan sekitar. Ini adalah CPMK pertama untuk materi kajian tentang konsep kebencanaan. Kemudian bahan kajiannya yang pertama adalah kita perlu tahu apa itu bencana, kemudian ruang lingkup kebencanaan, komponen bencana seperti bahaya, kerentanan, resiko bencana, dampak dari suatu bencana, dan yang terakhir terkait dengan mitigasi bencana dan apa sih tujuan dan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap bencana. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa fokus kita adik-adik di sini adalah mitigasi bencana geologi atau bencana alam. Oke, ini contoh bencana, adik-adik bisa lihat ini apa? Oke, salah satu contoh bencana alam yaitu gempa bumi. Ini apa? Ya, yang masih hangat gitu ya, yaitu penyebaran coronavirus yang sangat masif di tahun 2020 ya sampai 2022. Ini ya, ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah bencana. Kenapa? Karena bisa mengancam kehidupan masyarakat, yaitu bencana sosial. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan berkenalan dengan istilah atau komponen-komponen yang ada di dalam bencana. Yang pertama kita lihat ancaman itu sebenarnya apa sih? Suatu fenomena atau substansi aktivitas atau kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Atau tidak harus hilang nyawa dulu baru dikatakan ancaman ya, tapi mengancam kesejahteraan manusia, hidup kita sehari-hari, itu sudah bisa dikatakan sebagai ancaman. Kemudian komponen yang kedua, ada istilah kerentanan. Kerentanan adalah karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, bisa kita lihat dari komunitasnya, kemudian bisa kita lihat sistem atau aset yang ada di situ. Apakah cenderung mengalami kerusakan ketika terjadi bencana tertentu. Contoh yang paling sering kita lihat adik-adik adalah bagaimana suatu daerah ketika dilanda bencana gempa bumi, kadang kita bisa melihat ada daerah yang bangunannya ya hampir rata dengan tanah, tapi ada juga daerah yang masih berdiri kokoh gitu ya. Berarti dapat dikatakan suatu daerah itu bisa memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap bencana alam. Kita bisa melihat dari berbagai aspek. Bisa dilihat dari struktur bangunannya kayak yang saya jelaskan tadi. Kemudian bisa kita lihat terkait dengan masyarakatnya. Apakah masyarakat di sana rentan? Kemudian selanjutnya bisa karena pengrusakan lingkungan. Jadi banyak hal untuk mengkategorikan suatu tempat rentan terhadap sebuah bencana. Oke, selanjutnya komponen bencana yang ketiga yaitu capacity atau kapasitas. Kapasitas itu apa? Sering kan di fisika kapasitansi, kapasitor. Apa istilah kapasitas itu? Kemampuan apa? Kalau kita berbicara nih, kalau kita kaitkan dengan bencana. Oh, apa? Pengetahuan juga termasuk kapasitas. Pengetahuan kita terhadap bencana betul sekali termasuk kapasitas adik-adik. Apalagi? Kemudian dari infrastruktur adik-adik. Adik-adik juga bisa melihat kalau datang ke suatu daerah atau daerah lainnya, biasanya infrastruktur itu juga menjadi salah satu indikasi suatu daerah itu bisa dilihat ya, bencana apa aja yang mungkin bisa melanda daerah itu, apakah sudah dipersiapkan dengan baik oleh masyarakat maupun pemerintahnya. Misalnya kalau daerah itu padat penduduk, ya misalnya di perkotaan, apakah early warning system terhadap kebakaran itu sudah tersedia dengan baik? Oke, apa sih resiko dari bencana itu? Ketika terjadi, ada ancaman, kemudian ada kerentanan, bencana itu terjadi gitu ya, resikonya apa?
Sangat banyak adik-adik. Tergantung jenis bencana. Ada yang menjadi resiko primer, ada yang mungkin menjadi resiko sekunder. Primer misalnya kalau bencana alam, gempa gitu ya, bangunan rusak, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa gitu ya, itu mungkin menjadi bencana primer yang terjadi. Kita bisa melihat secara langsung dampaknya. Tapi bencana sekunder kira-kira apa contohnya? Kalau suatu daerah tiba-tiba dilanda bencana, ada nggak bencana sekunder yang bisa muncul? Oh, bisa. Penyakit. Apalagi? Penyakit apa contohnya? Ya, bisa. Kalau misalnya banjir gitu ya, bisa ada penyakit kulit. Apalagi? Perekonomian. Iya, bisa menyebabkan perekonomian di daerah itu, ya bisa aja lumpuh total. Apalagi? Satu lagi. Apa Herlin? Trauma. Benar. Psikologi adik-adik bisa terganggu. Makanya kalau ada bencana alam biasanya juga sangat penting ada pendampingan psikologi. Karena traumatik itu yang selalu membayangi, apalagi kalau anak-anak gitu ya. Kita harus bersahabat dengan alam. Kita harus bersahabat dengan bencana. Kita tidak bisa menghentikan tsunami, tapi yang bisa dilakukan apa? Tsunami kalian nggak bisa hentikan, yang bisa dilakukan apa? Meningkatkan kapasitas kita. Adik-adik meningkatkan kapasitas masyarakatnya. Baik dari segi pemahaman terhadap mitigasinya dalam hal apa? Kalau ada tsunami yang terjadi, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Harus dievakuasi kemana? Harus lari kemana? Apa? Iya. Kalau tidak punya, berarti kan harusnya pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur terkait. Makanya tadi saya bilang bahwa kapasitas itu bisa dilihat juga dari infrastrukturnya. Bagaimana mengurangi resikonya? Tadi kan kita sudah tahu nih, oh ternyata kalau terjadi bencana alam, ya kita tidak bisa menghentikan, tetapi kita bisa mengurangi resikonya. Bagaimana caranya mengurangi resikonya? Ya tentu kita harus melakukan mitigasi. Sekarang kita coba berkenalan dengan istilah mitigasi bencana. Apa sih sebenarnya mitigasi itu? Kayak tanpa melihat ini adik-adik, menurut kalian mitigasi bencana itu apa? Langkah awal sebelum terjadinya bencana. Kalau sudah terjadi? Langkah setelah itu ya pasti ya. Iya, terus apa lagi? Kalau saat terjadi, ya melakukan evakuasi. Jadi mitigasi bencana itu bisa dilakukan pra bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Oke, kita akan coba berkenalan dengan istilah mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu pada dasarnya adalah upaya atau rangkaian upaya yang kita lakukan untuk mengurangi dampak dari bencana itu. Bisa dilakukan dengan pembangunan fisik atau hal-hal yang lainnya. Bisa ke kompetensi kita yang ditambah, pengetahuan atau pemahaman masyarakatnya yang ditambah, atau memperbaiki kualitas infrastruktur yang ada di daerah tersebut, atau membuat pengaturan yang baik agar masyarakat patuh terhadap aturan tersebut sehingga semua bisa terkelola dengan baik. Tadi kita sudah sepakat bersama bahwa mitigasi itu adalah kegiatan untuk mengurangi dampak dari resiko bencana. Langkah awal dari mitigasi bencana adalah kita perlu melakukan kajian resiko bencana. Jadi yang paling pertama itu kita tidak bisa mengusulkan solusi kalau kita tidak paham daerah itu. Tidak bisa langsung, ini kita harus pakai early warning system seperti ini karena negara A itu seperti ini atau Jakarta itu seperti ini. Ya kita tidak bisa menyamakan. Kenapa? Karena di awal-awal pembelajaran kita sudah diskusi banyak adik-adik bahwa ada faktor geologi, geomorfologi, dan geografis suatu daerah yang bisa berbeda-beda. Bersifat lokal hal itu. Even secara regional kita tahu Indonesia seperti apa, tetapi secara lokal itu juga bisa berbeda-beda. Maka
Hal pertama yang harus dilakukan adalah kajian resiko bencana dari suatu daerah. Bagaimana melakukan kajian resiko? Yang pertama, tadi kita harus pahami daerah itu. Ancamannya seperti apa? Tinggikah? Rendahkah? Sedangkah? Atau bencana alam apa yang mungkin terjadi? Berarti kita melihat ancaman apa yang ada. Kemudian selanjutnya, kalau bencana itu terjadi, apakah rentan? Contoh misalnya Indonesia itu berada pada area Ring of Fire. Berarti ancaman itu sudah tinggi gitu ya, karena kita sudah berada di Ring of Fire. Ada gunung api yang mengancam, apalagi? Ada tsunami yang mengancam, ada gempa bumi yang mengancam. Sekarang pertanyaannya adalah apakah masyarakat atau Indonesia sendiri itu rentan terhadap bencana-bencana alam tersebut? Rentan di sini adalah tingkat potensi kerusakannya ketika bencana itu terjadi. Selanjutnya adalah human capacity-nya atau infrastrukturnya. Ya mungkin kalau orang-orang di sana, di kota gitu ya, mereka sering dapat sosialisasi, tapi masyarakat-masyarakat kita yang tinggal di pesisir-pesisir pantai atau tinggal di gunung-gunung sana, yang setiap waktu ada ancaman, apakah mereka sudah punya kapasiti itu? Ini perlu dikaji semua. Nah, gabungan dari ketiga parameter tersebut atau komponen tersebut nanti akan menentukan apakah suatu daerah itu resikonya tinggi terhadap bencana atau tidak. Jadi kita lihat, kalau dari situ adik-adik lihat, yang pertama hazardnya, ancamannya, kemudian yang kedua vulnerability-nya, kerentanannya, dan berikutnya adalah capacity. Kalau kita lihat salah satu cara untuk mengurangi resiko bencana di suatu daerah apa? Memperbesar apa dan memperkecil apa? Dengan cara memperbesar kapasitasnya, baik infrastruktur maupun human-nya, maka kita bisa mengurangi resiko itu. Jadi kalau yang lain kita nggak bisa kendalikan, maka yang kita lakukan adalah yang di bawah. Memperbesar yang di bawah agar risknya menjadi kecil. Nah, tugas adik-adik nanti secara berkelompok, saya akan bagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan kajian resiko bencana yang ada di lingkungan sekitar adik-adik. Nanti kalian akan turun ke lapangan, silahkan dipilih lokasinya di mana, yang penting masih daerah Balikpapan, gitu ya, dilakukan secara berkelompok untuk melihat kira-kira bagaimana ancaman, kerentanan, kapasitas, sehingga adik-adik bisa memprediksi, even belum kuantitatif ya, masih kualitatif, tapi kalian bisa melihat bagaimana resiko dari bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut. Ini nanti yang adik-adik akan lakukan minggu depan ya, mulai minggu depan. Coba sebelum ke lapangan kita berlatih dulu, karena kalian harus paham dulu baru ke lapangan. Coba lihat ini, kira-kira dengan melihat view seperti ini, secara visual seperti ini, adik-adik bagaimana potensi resikonya? Dilihat dari ancaman, kemudian kerentanan, kapasitinya seperti apa? Ya coba yang bilang sedang. Apa alasannya? Kalau dia dari situ kan sepertinya itu daerah yang kurang dicampur sama masyarakat luas dan ya jadi resikonya itu menurut saya sedang aja sih. Kecuali misalnya yang dilakukan penelitian yang mungkin resikonya itu karena bakal ada banyak orang di situ jadi tapi kalau berdasarkan gambar itu tidak ada sama sekali. Kalaupun misalnya itu daerah yang misalnya lahannya sengaja dibuka pastinya bakal ada berat. Tapi di situ nggak ada berarti resikonya sedang. Oke, jangan ke situ dulu. Kita lihat dulu. Kira-kira ancaman apa yang mungkin terjadi? Dari segi ancaman, adik-adik melihat morfologinya, melihat singkapan batuannya, sepertinya itu adalah batu pasir. Oke, salah satu ancaman adalah longsor. Gitu ya, nggak ada manusia, nggak ada masyarakat, ya bisa aja dikategorikan rendah.
Risikonya, kita berbicara resiko. Kalau rentan ya bisa aja itu rentan. Nah ini, coba yang kedua, ada rumah-rumah yang berada di lereng, kemudian ada sungai gitu ya. Ya ini kayak daerah mana ya di Balikpapan, ada nggak daerah seperti ini di Balikpapan? Ya nggak ada ya. Kampung apa? Iya daerah juga rumahnya tinggi banget. Nggak Samarinda sih. Oh, ah? Samarinda ada. Nah, Iya banyak ini Bu. ya Samarinda, benar Samarinda. Coba lihat adik-adik dari segi ancamannya, kemudian kerentanan, kapasitinya, dan resikonya nanti seperti apa kira-kira. Oke, bisa dikategorikan resiko tinggi. Kenapa kamu katakan beresiko tinggi? Ini longsor. Rumahnya kan di lereng gitu. Oh, rumahnya di lereng. Terus? Kebakaran juga bisa jadi karena dia dari material struktur bangunannya juga dari kayu-kayu, jadi kemungkinan kebakaran itu bisa terjadi. Dilihat lagi dari gambar ini kan rumahnya padat-padat, nggak ada space antara rumah satu ke rumah yang lain, jadi cepat menyambar seadanya api. Oke, tapi kan dekat sungai. Tapi nggak ada Oh iya. Itu semua ya, itu semua bisa menjadi alasan adik-adik. Kalian melihat itu sudah bisa memperkirakan, oh ini beresiko tinggi ini, karena sudah ada di lereng, terus padat penduduk, menambah pembebanan lereng, dan lain-lain. Oke. Jadi, adik-adik, hal yang harus kita utamakan ketika berbicara tentang mitigasi bencana adalah kita perlu mengenali ancamannya seperti apa. Karena kalau kita sudah tahu ancamannya, maka kita bisa melakukan pengurangan terhadap kerentanan bencana tersebut. Dan yang paling penting adalah meningkatkan kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya human-nya, tetapi juga pada infrastruktur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak adik-adik? Oh, Herlin dulu. Pikirkan dulu, Ndre. Apa? Herlin dulu, apa Herlin? Masyarakat tadi pas bencana alam baik kerentanan banyak masyarakat, banyak tempat yang sekiranya berpotensi berisiko bencana alam. Kalau kita kasih pemahaman sama, itu juga berkaitan dengan regulasi. Memang pemerintah harus menerapkan regulasi itu. Sama, tadi kalau menurut saya ya sebelum ke arah sana ya pendekatannya memang harus bertahap. Masyarakat, apalagi kalau tidak paham ya, tidak mudah untuk mengajari mereka. Mungkin beda kalau misalnya kalian sudah paham terus saya minta untuk pindah. Tapi kalau masyarakat yang nggak paham terus diminta untuk pindah, itu menentangnya pasti luar biasa. Maka pendekatannya adik-adik harus diajarinya bertahap. Diajari bertahap, tidak bisa keras. Ya kalau tadi kita belum berbicara regulasi ya, harus person to person, datang, bersahabat dengannya, nanti dari situ mereka akan menerima. Kemudian memberikan contoh-contoh video bagaimana dampak dari bencana itu, ya harapannya itu bisa masuk ke mereka. Memang itu sih. Tapi yang paling pertama tadi, emang regulasi itu harus bagus. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pelajaran kita hari ini cukup adik-adik. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.